Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, mata kuliah Hukum Pelayanan Publik saya lanjutkan pada pokok bahasan tentang paradigma baru manajemen pelayanan publik. Bahwa pelayanan publik itu dari waktu ke waktu selalu berkembang, dan perkembangan itu mengikuti tuntutan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu harus ada paradigma baru. Paradigma baru yang paling terbaru yang ini akan saya berikan. Barangkali nanti berapa tahun ke depan akan ada paradigma baru lagi. Ini adalah paradigma baru manajemen pelayanan publik. Jadi yang pertama harus ada kepastian waktu pelayanan. Pelayanan publik Anda harus tahu bahwa tidak hanya mementingkan dari aspek kuantitas. Banyaknya orang yang dilayani itu tidak terlampau penting apabila kualitas pelayanannya buruk. Jadi aspek kualitas juga harus diperhatikan dan itu menurut saya yang penting. Jangan sampai sehari pemberi layanan itu hanya targetnya kuantitas. Yang penting saya sudah memberikan pelayanan 10 orang. Misalnya seperti itu. Nah, kalau acuannya kuantitas, maka pelayanan itu akan mengabaikan soal kualitas. Nah, ini sebenarnya yang menjadi latar belakang sampai timbulnya paradigma baru manajemen pelayanan publik. Yang pertama adalah adanya kepastian waktu pelayanan. Kepastian waktu pelayanan ini sangat penting dan itu harus sudah menjadi SOP. Misalnya, orang akan mengurus paspor. Kalau syarat-syaratnya sudah komplit, maka paspor akan jadi dalam waktu 7 hari. Pasti itu. 7 hari. Kalau tidak disebutkan 7 hari, maka itu kepastian waktunya tidak jelas. Seandainya kepastian tentang waktu ini hanya dicantumkan paling cepat 7 hari, itu juga tidak boleh. Itu tidak pasti namanya. Kalau dicantumkan misalnya maksimal 7 hari, boleh masih. Tapi kalau paling cepat 7 hari, itu nanti bisa 1 tahun. Nah, ini maksudnya kepastian waktu. Kemudian yang kedua adalah akurasi pelayanan. Akurasi itu menyangkut kevalitan. Menyangkut juga harus bebas dari kesalahan. Maksudnya adalah bahwa pemberi layanan itu harus memastikan bahwa apa yang diberikan, syarat-syaratnya, itu harus syarat yang valid. Jangan sampai pemberi layanan itu tidak paham dan kemudian kira-kira itu syaratnya. Tidak boleh, harus pasti, harus valid. Yang berikutnya adalah tentang kesopanan dan keramahan. Ini menyangkut adanya etika, adanya kesopanan yang disesuaikan dengan kondisi di daerahnya. Mungkin Anda akan berbeda ketika mendapat pelayanan pada suatu institusi yang daerahnya mungkin tidak sama dengan di Jawa. Jadi standar kesopanan dan keramahan itu memang sangat tergantung kepada
lokasi, dan budaya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Betul. Orang pemberi layanan itu harus punya tanggung jawab bahwa tugas saya memberikan layanan yang terbaik. Bukan yang penting saya sudah memberikan layanan dan itu sudah gugur tanggung jawab saya. Tidak boleh seperti itu. Yang nomor 5 adalah kelengkapan. Lingkup pelayanan secara komprehensif dan komplementer. Jadi kalau memberikan layanan itu jangan sepotong-sepotong, komprehensif, menyeluruh, dan saling melengkapi, ya, melengkapi atau komplementer. Itu komplit, ya. Itu. Yang keenam, kemudahan. Jadi orang yang memberikan layanan itu berikanlah kemudahan kepada si penerima layanan. Juga berikanlah fasilitas pendukung yang baik dan berikanlah tenaga pemberi layanan yang profesional. Jadi intinya begini kemudahan itu. Jangan barang yang mudah dibuat sulit, begitu ya. Tapi bagaimana yang sulit itu dibuat mudah, jangan birokratis di sana intinya. Kemudian yang ketujuh adalah variasi model pelayanan. Jadi selalu ada yang namanya inovasi, selalu ada yang namanya evaluasi. Sehingga bentuk pelayanan ke depan harus lebih baik daripada pelayanan hari ini. Yang selanjutnya adalah adanya pelayanan pribadi atau pemberian reward. Ya, ini sebenarnya bentuk manajemen pelayanan yang sudah sangat bagus, tapi ini belum semua institusi memberikan itu. Yang kesembilan itu bentuknya adalah harus pelayanan publik itu memberikan kenyamanan. Ya, diwujudkan dengan adanya atribut pendukung yang baik dan komplit. Ya, kenyamanan itu mencakup ya mencakup tentang fasilitas fisik dan non-fisik. Kemudian atribut pendukung pelayanan. Jadi sebenarnya dalam memberikan pelayanan itu intinya bagaimana semua yang diberikan layanan itu bisa terterima dengan baik dan orang puas. Sekarang saya ingin memberikan tentang bentuk pelayanan yang prima dengan pendekatan struktur fungsional. Yang pertama harus ada restrukturisasi birokrasi. Ini maksudnya apa? Pelayanan publik itu sebenarnya sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh individual aktor ya, aktornya, pemberi layanannya. Jadi kalau misalnya si pemberi layanan itu memang dia tidak punya perilaku yang baik, maka ya harus dilakukan perbaikan. Siapa? Misalnya dari atasan langsungnya melakukan evaluasi, kok ternyata ini banyak keluhan di loket 1. Oh ternyata person yang memberi layanan ini. Dan itu adalah merupakan tugas dari institusi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada refungsionalisasi dalam manajemen pelayanan publik. Jadi harus ada visi, ya, tujuan cita-cita yang masih abstrak itu visi, kemudian diwujudkan secara akurat, real dengan misinya. Itu apa? Harus arahnya, endingnya kepada pencapaian pelayanan yang baik. Seperti itu. Tujuan akhirnya harus tercapai. Apa itu? Pelayanan yang prima. Jadi ada 8 yang Anda bisa baca sendiri tentang sendi manajemen yang menjadi tuntutan publik dalam pelayanan. Ya, ada kesederhanaan, ada kejelasan, dan sampai ke 8. Nah, untuk tatap muka pada malam hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.